Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Dia Febiola dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 7. Pada video kali ini, saya akan melakukan ujian praktek fisika untuk menentukan titik berat pada bangun datar. Apa sih itu titik berat? Titik berat adalah suatu titik kesetimbangan suatu benda ataupun suatu bangun, baik itu panjang, luas, maupun volumenya. Semua benda di dunia ini memiliki berat. Berat benda terkonsentrasi pada satu titik yang disebut sebagai pusat gravitasi atau titik berat. Alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk praktikum kali ini, yang pertama ada styrofoam, yang kedua ada origami, yang ketiga ada karton board, yang keempat ada jarum, yang kelima ada benang, yang keenam ada penghapus sebagai beban, yang ketujuh ada pensil dan juga spidol, yang kedelapan ada karter, yang kesembilan ada pelubang kertas, yang kesepuluh ada lem, dan yang terakhir ada penggaris. Pembuatan bangun datar. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Setelah itu, gambar masing-masing bangun datar pada kertas origami. Dengan percobaan 1, menggambar bangun segitiga sama sisi dan persegi. Percobaan 2, menggambar bangun segitiga siku-siku dengan persegi. Dan percobaan yang ketiga, menggambar bangun setengah lingkaran dan persegi. Kemudian, potong kertas origami sesuai dengan gambar yang telah dibuat. Lalu, tempel masing-masing kertas origami ke karton board dengan lem. Setelah itu, potong karton board sesuai dengan pola menggunakan karter. Langkah selanjutnya, lubangi 3 sudut pada bangun datar yang telah dibuat menggunakan pelubang kertas. Menentukan titik berat dengan melakukan percobaan. Pertama-tama, ikatkan tali yang telah disiapkan dengan pemberat atau penghapus. Percobaan yang pertama, gantunglah bangun datar yang telah dibuat pada dinding dengan menggunakan ikatan tali yang telah diberi beban atau penghapus. Tunggu sampai tali seimbang. Setelah seimbang, berikan tanda pada bangun datar menggunakan pensil. Tarik garis dari lubang ke tanda hasil percobaan menggunakan pensil. Namun, agar hasil lebih jelas, dapat ditebali dengan spidol. Hasilnya akan didapatkan titik beratnya, yaitu pada perpotongan antara 3 garis tersebut dari hasil percobaan tadi. Didapatkan hasil titik X0-nya 6 dan Y0-nya 6,2. Percobaan yang kedua. Lakukan hal yang sama seperti pada percobaan 1. Hasilnya akan didapatkan titik beratnya, yaitu pada perpotongan antara 3 garis dari hasil percobaan tadi. Didapatkan hasil titik X0-nya 6,7 dan titik Y0-nya 6. Percobaan yang ketiga. Lakukan hal yang sama seperti pada percobaan 1 dan juga percobaan 2. Hasilnya akan didapatkan titik beratnya, yaitu pada perpotongan antara 3 garis dari hasil percobaan tadi. Didapatkan hasil titik X0-nya 6 dan titik Y0-nya adalah 8,2. Menentukan titik berat dengan perhitungan teori. Tujuan dilaksanakannya praktikum kali ini adalah untuk menentukan titik berat pada sebuah bangun datar. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu sebagai berikut. Dari hasil percobaan 1 didapatkan X0 yaitu 6 dan Y0 yaitu 6,2. Untuk mencari nilai X0 dan Y0 pada perhitungan teori, pertama-tama kita harus mencari terlebih dahulu luas X dan Y pada masing-masing bangun. Pada percobaan 1 ada 2 bangun datar, yaitu bangun persegi dan juga bangun segitiga. Luas bangun yang pertama atau bangun persegi kita lambangkan A1 yang rumusnya sisi pangkat 2.
sisinya yaitu 12. Jadi 12 dipangkatkan 2, yang hasilnya yaitu 144. Kemudian kita mencari X pada bangun persegi atau bangun yang pertama. Kita lambangkan X1, yang rumusnya 1/2 dikali lebar dari sisi persegi sama dengan 1/2 dikali sisinya yaitu 12 sama dengan 12 dibagi 2, yang hasilnya yaitu 6. Kemudian untuk mencari Y1 pada bangun persegi, rumusnya sama seperti X1, yaitu 1/2 dikali dengan tinggi atau sisi dari persegi tersebut sama dengan 1/2 dikali 12 sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya yaitu 6. Selanjutnya kita mencari luas dari bangun yang kedua atau bangun segitiga. Kita lambangkan A2, yang rumusnya yaitu alas dikali tinggi dibagi 2 sama dengan alasnya yaitu 12 dikali tingginya 6 lalu dibagi 2, yaitu sama dengan 72 dibagi 2, yang hasilnya 36. Lalu kita mencari X pada bangun segitiga, dilambangkan X2, yang rumusnya 1/2 dikali lebar dari segitiga atau alas dari segitiga sama dengan 1/2 dikali alasnya tadi kan 12 sama dengan 12 dibagi 2, yang hasilnya yaitu 6. Lalu kita cari Y pada bangun segitiga yang dilambangkan Y2. Rumusnya 1/3 dikali tinggi dari bangun segitiga sama dengan 1/3 dikali tingginya tadi 6 sama dengan 6 dibagi 3. Hasilnya yaitu 2. Namun hasil dari Y2 belum sampai di situ saja. Kita harus menambahkan 12 sama dengan hasilnya 14. Mengapa kita harus menambahkan 12? Karena hasil 2 itu masih sepertiga dari tinggi bangun, belum sampai alas. Jadi hasil tadi 2 kita tambahkan lagi dengan tinggi atau sisi dari bangun persegi yaitu 12. Karena pada percobaan 1 ada 2 bangun. Jadi hasilnya 14. Baru kita dapat mencari titik berat gabungan. Yang pertama X0 dengan rumus A1 dikali X1 plus A2 dikali X2 per A1 plus A2. Kita tinggal masukkan saja, yaitu 144 dikali 6 plus 36 dikali 6 per A1 nya tadi 144 plus A2 nya 36 sama dengan 864 ditambah 216 dibagi 180 sama dengan 1080 dibagi dengan 180, yang hasilnya yaitu 6. Setelah itu kita mencari Y0, yang rumusnya A1 kali Y1 plus A2 kali Y2 per A1 plus A2 sama dengan, kita tinggal masukkan saja, yaitu 144 kali 6 plus 36 kali 14 per 144 ditambah 36 sama dengan 864 ditambah 504 per 180 sama dengan 1368 dibagi 180. Hasilnya yaitu 7,6. Jadi dari perhitungan teori percobaan yang pertama kita dapatkan hasil X0-nya 6 dan Y0-nya yaitu 7,6. Hasil percobaan yang kedua kita dapatkan X0-nya yaitu 6,7, Y0-nya yaitu 6. Untuk mencari nilai X0 dan Y0 pada perhitungan teori, kita pertama-tama harus mencari luas X dan Y pada masing-masing bangun datar. Pada percobaan 2 ini, bangun datarnya yaitu ada bangun persegi dan bangun segitiga. Luas bangun persegi kita lambangkan A1, yang rumusnya yaitu sisi pangkat 2.
Sisi dari bangun persegi 12, lalu kita pangkatkan 2 yang hasilnya 144. Untuk mencari X pada bangun persegi, kita lambangkan X1 yang rumusnya sama seperti pada percobaan yang pertama, yaitu 1/2 dikali lebar atau sisi dari bangun persegi sama dengan 1/2 dikali 12 sama dengan 12/2, hasilnya sama dengan 6. Lalu kita cari Y pada bangun persegi yang kita lambangkan Y1. Caranya masih sama seperti yang percobaan 1, yaitu rumusnya 1/2 dikali tinggi atau sisi sama dengan 1/2 dikali sisinya yaitu 12 sama dengan 12/2 yang hasilnya adalah 6. Kemudian kita cari luas X dan Y pada bangun yang kedua atau bangun segitiga. Pertama kita mencari luas yang dilambangkan A2 dengan rumus alas kali tinggi bagi 2 sama dengan alasnya itu 6 dikali tingginya itu 12 dibagi 2 sama dengan 72 bagi 2, hasilnya 36. Setelah itu kita cari X pada bangun segitiga yang kita lambangkan X2. Rumusnya masih sama seperti pada percobaan yang pertama, yaitu 1/2 dikali alas dari bangun segitiga tersebut sama dengan 1/2 dikali alasnya tadi diketahui 6 sama dengan 6/2 sama dengan 3. Namun belum selesai sampai di situ saja hasilnya, kita harus menambahkan 12. Mengapa kita harus menambahkan 12? Karena hasil 3 itu masih 1/3 dari lebar bangun atau baru hasil dari bangun segitiga. Sedangkan pada percobaan ini bangunnya ada 2, jadi kita harus menambahkan 12 karena merupakan sisi dari bangun persegi atau merupakan lebar dari bangun pada percobaan yang kedua. Oke, kita lanjut karena tadi 3 ditambah 12 hasilnya adalah 15. Lalu kita cari Y pada bangun segitiga dilambangkan Y2 yang rumusnya sama seperti pada percobaan yang pertama, yaitu 1/3 dikali tinggi bangun segitiga sama dengan 1/3 dikali tadi tingginya diketahui 12 sama dengan 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Baru kita dapat mencari titik berat gabungan pada percobaan kedua. Pertama, kita akan mencari X0 yang rumusnya adalah A1 dikali X1 plus A2 dikali X2 per A1 plus A2. Karena tadi kita sudah mencari luas dan X dan Y pada masing-masing bangun, jadi kita tinggal masuk-masukkan saja ke dalam rumus. Sama dengan 144 dikali 6 ditambah 36 dikali 15 per 144 ditambah 36 sama dengan 864 ditambah 540 dibagi 180 sama dengan 1404 dibagi 180, hasilnya 7,8. Lalu kita cari Y0 yang rumusnya A1 kali Y1 plus A2 kali Y2 per A1 plus A2. Kita tinggal masuk-masukkan saja ke dalam rumus, jadi 144 dikali 6 plus 36 dikali 4 per A1 nya tadi 144 ditambah 36 sama dengan 864 ditambah 144 per 180 sama dengan 1008 dibagi 180, hasilnya 5,6. Jadi dari perhitungan teori kita dapatkan nilai X0 nya 7,8 dan nilai Y0 nya 5,6. Dari hasil percobaan 3 tadi didapatkan nilai X0 nya yaitu 6 dan nilai Y0 nya yaitu 8,2. Untuk mencari X0 dan Y0 melalui perhitungan teori, caranya masih sama seperti percobaan yang pertama dan percobaan yang kedua, yaitu kita terlebih dahulu mencari luas X dan Y pada masing-masing bangun datar. Untuk bangun yang pertama, pada percobaan yang ketiga adalah bangun persegi. Untuk mencari luas X dan Y pada bangun persegi, caranya masih sama seperti pada percobaan 1 dan juga percobaan yang kedua, yaitu sebagai berikut.
Setelah itu kita mencari luas pada bangun setengah lingkaran dilambangkan oleh A2 yang rumusnya yaitu 1/2 dikali pi dikali jari-jari pangkat 2 sama dengan 1/2 dikali pi nya kita pakai 3,14 dikali jari-jari setengah lingkarannya 6 lalu dipangkatkan 2 sama dengan 1/2 dikali 3,14 dikali 36, hasilnya 56,52. Kemudian kita cari X pada bangun setengah lingkaran, kita lambangkan X2 dengan rumus 1/2 dikali lebar atau diameter dari setengah lingkaran sama dengan 1/2 dikali 12 sama dengan 12/2 sama dengan hasilnya 6. Lalu kita cari Y pada bangun setengah lingkaran yang dilambangkan Y2, rumusnya 4/3 dikali jari-jari per pi sama dengan 4/3 dikali jari-jarinya 6 per pi nya kita pakai 3,14 yang didapatkan hasil 2,54. Seperti pada percobaan 1 dan 2, pada Y ini kita harus menambahkan 12 karena hasil dari 2,54 itu hanya hasil dari bangun setengah lingkaran saja, belum hingga sampai alas. Jadi kita harus menambahkan 12 karena 12 merupakan tinggi atau sisi dari bangun persegi. Oke, jadi Y2 nya hasilnya adalah 14,54. Setelah itu kita baru bisa mencari titik berat gabungan. Pertama kita akan mencari X0, yaitu rumusnya A1 kali X1 plus A2 kali X2 per A1 plus A2. Karena kita sudah cari tadi dari masing-masing bangun, jadi tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu 144 dikali 6 ditambah luas dari setengah lingkaran yaitu 56,52 dikali 6 per A1 nya 144 ditambah 56,52 sama dengan 864 ditambah 339,12 per 200,52 sama dengan 1203,12 per 200,52, hasilnya 6. Setelah itu kita tinggal mencari Y0 sama dengan rumusnya A1 kali Y1 plus A2 kali Y2 per A1 plus A2. Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus, jadi 144 dikali 6 plus 56,52 kali 14,54 144 ditambah 56,52 sama dengan 864 ditambah 821,8008 per 200,52 sama dengan 1685,8008 per 200,52, hasilnya 8,4. Jadi dari perhitungan teori percobaan yang ketiga mendapatkan nilai X0 nya 6 dan Y0 nya 8,4. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah untuk mencari titik berat pada sebuah bangun dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan melihat perpotongan antara dua garis atau lebih garis. Yang vertikal akan menandakan titik berat dari bidang tersebut. Lalu untuk benda yang simetris dapat memakai rumus untuk menentukan titik berat, yaitu sebagai berikut. Sekian praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.